bisa nalian bapak sana serba salah setiap itu. lebih bagus kalau daerah sana iya sekali ini kok sana tapi dari bu iya nah ya agak di sana di pakai wah Ini gua ajak kemana? terus Ya. Berapa?
Mati-mati ya. Peserta yang masih di luar silakan masuk karena sebentar acara akan dimulai. Jadi dari peserta yang di luar silakan masuk karena sudah mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber yang sempat hadir. Yang kami hormati para tamu undangan dan para peserta diskusi publik HMI MPO Cabang Wajo Maju. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan diskusi publik HMI MPO Cabang Wajo Maju. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh kakak
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Kakanda Rai Pratiwi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Kakanda Lesti. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ayahanda, kakanda, yunda, dinda, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberi, hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir dan mengikuti diskusi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta diskusi publik Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Wajo mengenai seberapa pentingnya mendorong pelayanan publik di daerah Kabupaten Wajo yang bersih dan bermartabat, dan lebih lengkapnya nanti kita akan mendengarkan pengarahan narasumber atau pembicara kita pada malam hari ini. Atas terselenggaranya acara diskusi ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Kakanda, Yunda, Adinda semua, terutama jajaran kepanitiaan diskusi yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua, jajaran kepengurusan HMI MPO Cabang Wajo. Yang
Yang ketiga, para narasumber atau pembicara kita dan moderator. Yang keempat, para peserta diskusi dan tamu undangan yang saya hormati. Akhir kata, jika ada kesalahan, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti diskusi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum HMI MPO Cabang Wajo Maju oleh Kakanda Ahmad Mulyadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Rabli, Sadari Wasilul Yamri, Sedatan Minsani, Ya Koli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda, Kakanda, Dinda, Yunda yang sempat hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentu yang paling saya hormati adik-adik atau teman seperjuangan pengurus OKP pemuda yang ada di lingkup Kabupaten Wajo dan teman-teman pengurus BEM internal kampus dari keterwakilan kampus IAIA Sadia dan kampus Uni Prima. Tentu teman-teman panitia yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahnya sehingga kita masih sama-sama berkumpul di tempat ini, tentu dengan momentum yang sangat luar biasa, yaitu dalam agenda diskusi publik yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Wajo dalam rangka momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sangat luar biasa, dan juga tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau sang revolusioner sejati, bagaimana membawa kita dari tatanan jahiliyah sampai tatanan dunia sampai malam hari ini, sehingga kawan-kawan sekalian, teman-teman, rekan-rekan pemuda, mahasiswa, kita masih sempat menikmati yang namanya ilmu pengetahuan. Baik, pada kesempatan ini sebagai opening speaker mengawali kegiatan pada kesempatan ini, tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber pada kesempatan ini hadir dari Kapolres Wajo atau yang mewakili beliau, mungkin tidak sempat hadir pada kesempatan ini dan sesuatu hal yang sama pentingnya, tapi insya Allah adik-adik dan kawan-kawan peserta diskusi publik tidak mengurangi semangat kita dalam menjalankan kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya yang tentu yang kami hormati, beliau dari Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Wajo, Kakanda Samsudin. Terima kasih banyak Anda atas waktu yang sudah berkenan membersamai kegiatan pada kesempatan ini. Selanjutnya hadir Kakanda kita Budi Sukirman SPI. Beliau ini perwakilan dari pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda dan Mahasiswa. Terima kasih banyak Kakanda atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Tentu mungkin yang masih sementara dalam perjalanan narasumber yang keempat, Kakanda kita dari Ketua
Ketua KMPI Kabupaten Wajo, tentu sangat diharapkan juga kehadiran beliau kan, karena bertepatan dengan pemuda atau momentum Sumpah Pemuda. Nanti mudah-mudahan Kakanda dari Ketua DPD KMPI Kabupaten Wajo bisa membersamai, dan tentu ini adalah harapan pemuda dan juga yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya Kakanda Sudirman, terima kasih banyak Kakanda atas waktunya. Tentu yang paling spesial dan terakhir narasumber kita dari perwakilan pemerintah daerah, yaitu Kepala Kisbangpol Wajo Kakanda Dr. Andes Alamsyah MSc. Terima kasih banyak. Jadi menuju kepada tema panitia yang angkat pada kesempatan ini, yaitu memperkuat transformasi pelayanan publik menuju daerah Wajo yang bersih dan bermartabat. Tentu ada beberapa substansi yang ingin kita harapkan pada kesempatan ini, dan melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini adalah langkah awal sebagai kita pemuda dan mahasiswa, dan sekarang sudah umur 93 tahun, sangat panjang pergerakan pemuda. Nah, maka dari itu perlu kita analis bersama dan diskusikan bersama apa yang menjadi dorongan tema yang telah diangkat kepanitiaan dalam kegiatan ini. Tentunya harapan-harapan ataupun solusi yang diharapkan nantinya, karena mungkin dari kawan-kawan Kakanda Dinda Yunda yang sempat hadir, sebelumnya kita pernah melakukan sebuah gerakan perjuangan di kantor Badan Pertanahan. Dengan hal itu unjuk rasa, namun dalam berjalan sangat baik, dan pada kesempatan ini menjadi bagian daripada evaluasi bagaimana pelayanan, memperkuat transformasi pelayanan publik menuju daerah Kabupaten Wajo yang bersih dan bermartabat. Nah, tentu itu juga yang paling substansial yang kita harapkan pada kegiatan ini, bagaimana mendorong pelayanan publik secara akuntabel, transparansi, maupun dengan secara profesional. Bagaimana masyarakat Kabupaten Wajo semakin terlayani dengan baik, bukan saja dari instansi Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Wajo, tentu menyeluruh kepada birokrasi yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, tentunya oleh karena itu nantinya akan kita bahas lebih jauh dan apa yang menjadi solusi dan capaian kegiatan pada kesempatan ini. Mungkin itu secara singkat yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diskusi. Pembukaan diskusi yang diambil alih oleh Kakanda Indrawat selaku moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini di tempat yang sangat berberkah ini kita senantiasa ingin melaksanakan kegiatan diskusi publik kita pada malam hari ini dengan momen Sumpah Pemuda. Kita akan melaksanakan diskusi publik dengan tema memperkuat transformasi pelayanan publik menuju daerah Wajo yang bersih dan bermartabat. Yang telah hadir para narasumber kita pada malam hari ini, di samping saya ada Kakanda Sudirman selaku Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus
Besar Himpunan Mahasiswa Islam MPO. Di sampingnya ada Bapak Syamsuddin dan STMH. Selamat malam Pak. Di sampingnya ada perwakilan dari Kapolres Bapak Abdul Rahman selaku narasumber kita juga, dan ada juga dari Ketua PH Wajo Bapak Sudirman SH.MH, dan terakhir ada Bapak Kepala Kesbang Polwajo Bapak Dr. Andes Alamsyah MH MSI, dan sementara dalam perjalanan juga narasumber kita yang terakhir Bapak Supadi SS. Semoga kita senantiasa dimudahkan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita akan berdiskusi sejarah bagaimana sebenarnya terkait tema kita memperkuat transformasi pelayanan publik menuju daerah wajib yang bersih dalam bermartabat, yang nantinya kita akan menyimak dengan baik pemaparan oleh para narasumber kita. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pertama kepada Bapak Kepala BPN Bapak Syamsuddin KSP MH yang akan memberikan materinya yang berjudul dalam materi pengelolaan di kantor pertahanan Wajo. Jadi harapannya kawan-kawan Kakanda peserta jadi untuk senantiasa bagaimana kita untuk menyimak baik-baik pemaparan materinya sehingga ada bekal yang kita yang nantinya akan bisa didiskusikan. Dengan hormat silakan kepada Bapak. Ya, kita di 15 sampai 20 menit tawarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya merasa terhormat. Saya merasa kembali diundang benar-benar pandangan yang sesuai. Saya juga pernah mahasiswa, tapi juga seperti ini. Jadi saya merasa terima kasih banyak panitia telah menunjuk kami sebagai narasumber. Kebetulan saya dipercaya diberi amanah untuk menjadi kepala kantor pertahanan Kabupaten Wajo baru 2 bulan setengah. Yang saya hormati, yang pertama-tama adalah Ketua Panitia tentunya. Yang saya hormati Bapak mewakili Pak Kapolres Pak Rahman Kapolsek. Yang saya hormati Pak Ketua PHI. Yang saya hormati Pak Kesbangpol yang sering-sering berkomunikasi Pak. Yang saya hormati Pak Ketua Rakyat ternyata Pak Sudirman, terima kasih Nita telah memanggil saya, mengundang saya untuk berdiskusi tentang pelayanan yang ada di BPN. Kalau kita berbicara tentang BPN tidak ada habisnya. Kenapa? BPN pertanahan tanah yang diurus melebihinya. Kita lahir di tanah, mati di tanah. Jadi memang kalau kasus tanah banyak, memang sudah seperti itu kondisinya. Cuma tinggal bagaimana kita mengurangi permasalahan itu. Alhamdulillah hari ini saya diundang memberikan suatu materi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Wajo khususnya di kantor pertanahan. Tentu selaku kepala kantor yang baru, saya harus juga dulu memperkenalkan diri. Saya lahir di Bone 46 tahun yang lalu. Orang tua saya masih ada di Bone, mertua saya orang sini, orang wajib.
tua saya asli sini, tidak ada yang tidak kenal namanya. Jadi saya bukan lagi asing di Wajo, dan saya sejak dilantik mewakafkan diri untuk kepentingan Wajo, masyarakat Wajo. Sama mungkin adik-adik mahasiswa, bagaimana kita mementingkan kepentingan masyarakat Wajo khususnya terkait bagaimana pengadministrasian tanah yang ada di Kabupaten Wajo. Mungkin secara singkat, pendidikan saya kebanyakan di Makassar. S1 saya di Jogja, S2 saya di UMI, sementara alhamdulillah ambil S3 di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Jadi satu sama Rinda, masih mahasiswa. Berbicara tentang pelayanan publik terkait dengan pertanahan, tentu banyak aturan yang harus kita bahas. Namun saya bertasi lingkup pada aturan yang betul-betul yang menjadi pedoman yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Wajo. Dasar hukumnya adalah tentunya Undang-Undang yang tahun 60 nomor 5, turunannya PP 2497, itu makronya yang ada pelayanan yang ada di BPN. Turunannya adalah Kementerian Menteri nomor 3 tahun 97 tentang petunjuk teknis daripada PP 2497. Terakhir yang terbaru yang kita gelisah kemarin, akhirnya ada mahasiswa mendatangi kami di kantor memberikan, bukan demo menurut saya, mungkin memperbaiki atau mungkin karena belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi di BPN. Alhamdulillah hari ini mungkin kita bahas seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh BPN selama ini. Itu adalah Permen nomor 16 tahun 2021, peraturan ketiga dari Permen 3 tahun 2007. Ini memang sedikit ada perubahan, ada 7 asal yang berubah terkait dengan, salah satunya adalah pasal 19 yang tentunya agak sedikit merepotkan masyarakat yang selama ini nanti masyarakat di tanahnya baru kita persetujuan bertetangga batas. Sekarang sebelum permohonan masuk di BPN, maka yang bersangkutan harus minta persetujuan kepada tetangga batasnya. Ini yang menjadi masalah karena harus tanda tangan, tidak bisa diwakili. Persoalannya betulkah ada orangnya? Tidak bisa diwakili, kenapa? Kan harus dipoto, harus diambil koordinatnya. Yang bersangkutan memang sekarang era digital memang merepotkan Pak, bagi yang belum khususnya masyarakat kita yang belum mengerti betul apa sebenarnya itu asas konstruktur limitasi. Ada pertanahan nasional itu dasar hukumnya sudah tadi sebutkan, lahir di era Orde Lama, masih Pak Soekarno, waktu itu masih bernaung di Departemen Dalam Negeri. Setelah itu kok muncul Badan Pertanahan Nasional sampai sekarang. Fungsinya adalah pengadministrasian pertanahan yang ada di seluruh Indonesia, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan tentunya secara sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di dalam pendaftaran tanah sudah beberapa kali regulasi berubah. Yang terakhir, kebijakan terbaru adalah pendaftaran sistematis lengkap yang digunakan seluruh Republik Indonesia. Target tahun ini di seluruh Indonesia 9 juta bidang. Ini cukup berat buat BPN yang sumber daya manusianya yang terbatas, dan target itu harus kita selesaikan. Alhamdulillah di Kabupaten Wajo sudah tahun yang keempat dari tahun 2017 sampai sekarang, alhamdulillah target yang diberikan oleh karena sudah berjalan dengan normal dan sudah mencapai 100%. Terkait dengan pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Wajo, tentu ada kekurangan, ada hambatan, ada kegelisahan oleh masyarakat yang dirasakan karena keterlambatan, ketidakpastian tarif dan lama jenis pelayanan itu.
Sekarang dengan kepemimpinannya Pak Presiden Bapak Joko Widodo, BPN telah melunching pelayanan digital. Dan nantinya tahun 2024 seluruh bidang-bidang tanah disertifikasi melalui sertifikasi digital, bukan lagi seperti yang sekarang. Sekarang kita sudah ada 3 jenis pelayanan sudah melalui digital. Yang pertama adalah hak tanggungan sudah digital, tidak tanda tangan lagi orang, sudah menjadi karena tidak pernah melihat dari sertifikatnya. Royal itu sudah digital. SKPT sudah digital, sudah online, sudah nilai tanah sudah online. Jadi semua pelayanan yang nantinya yang terdapat itu dari 17 pelayanan di BPN semua 2024 akan semua online. Ini kita tunggu bagaimana membina atau memberikan suatu masyarakat kita supaya ikut dengan daerah digital ini. Kenapa? Semua nanti BPN, semua digital masih bobo di rumahnya, masih tidur di rumahnya, dia akan bisa berbohong di rumahnya sendiri. Ini menjadi sekarang untuk tahap awal menjadi kerepotan kita. Dari tahun 60 sampai sekarang kita terbiasa dengan analog, terbiasa dengan manual. Sekarang semua warga-warga dari tahun 60 sampai sekarang semua harus digitalisasi. 3.000, 34.000 buku tanah yang ada di Wajo saya harus digitalisasi. Bukan hanya menerbitkan sertifikat, bukan hanya untuk anak, tapi semua warga 34.000 sertifikat yang sudah terbit di Kabupaten Wajo kita harus digitalisasi. Semua tidak terkecuali. Karena kita kan 2024 lagi tidak mengenal lagi namanya warga, tidak ada mengenal lagi namanya permohonan, tinggal semua masukkan di dalam itu pertama. Yang kedua, terkait dengan pelayanan selama ini merasakan masyarakat bahwa ada keterlambatan, ada ketidakpastian, ada ketidakpastian biaya, waktu. Saya merasakan demikian. Tapi insya Allah semua pelayanan termasuk pelayanan publik yang ada di BPN insya Allah kita akan perbaiki bersama-sama dengan HMI, masyarakat, dengan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Wajo. Saya sudah mendapat petunjuk dan arahan dari Bapak Bupati bahwa tahun 2020 nanti pendaftaran sertifikat lengkap yang dibiayai oleh BPN dari BPHTB itu merupakan suatu yang dilakukan oleh Pak Bupati dengan BPN karena banyaknya masyarakat yang belum mampu membayar BPHTB apabila mengurus sertifikat melalui sertifikat KTSL. KTSL sudah berlangsung 3 tahun. Saya mengalami kendala karena masih banyaknya masyarakat yang belum mau mensertifikatkan tanahnya di Kabupaten Wajo. Saya berkomitmen tidak ada lagi masyarakat yang datang di kantor saya mengadukan pelayanan kami karena lama. Sesuai dengan SOP harus gitu. Kalau perlu cepat, kenapa tidak? Tapi dengan syarat jangan memasukkan permohonan tak berkas tak kalau tidak lengkap, karena akan bermasalah di kemudian hari dan mungkin menjadi lama. Nah, itu. Makanya terbit Permen 16 tahun 2020, Permen 16 tahun 2020, semua permohonan yang masuk harus betul-betul clear and clean, baik dari fisik maupun juridisnya. Artinya kalau bahasa kasar saya, lebih baik kita berkelahi dulu daripada nanti 2 tahun kemudian baru kita berkelahi. BPN bekerja produknya produk hukum. Nanti takut sama Pak Kapolres. Karena semua kegiatan, semua pelayanan dipantau oleh Kapolres sebagai penegak hukum. Karena saya adalah pejabat administrasi hukum. Karena semua produk berdampak hukum, menghubungkan antara data fisik, menghubungkan antara fisik dan juridis, dan menghubungkan antara orang dengan tanah. BPN itu yang memberikan hak di Indonesia cuma BPN, memberikan hak atas tanah. Makanya berat pekerjaannya. Sampai sekarang saya dengan
Pak Kapolsek hampir tiap hari itu komunikasi dengan Pak Kapolres terkait dengan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Wajo. Terkait dengan pelayanan kami, saya mohon dukungan kepada seluruh jajaran HMI MPO Kabupaten Wajo bahwa tahun 2020 lalu BPN Wajo sudah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang nantinya tahun 2021 ini mudah-mudahan dukungan semua seluruh masyarakat Wajo bisa serai namanya WBK. WBK itu adalah pelayanan yang prima, pelayanan yang bersih, pelayanan yang tidak ada hubungannya dengan lagi namanya pungli, namanya pelayanan lama. Nah, itu mungkin juga Pak Kapolres sudah mencanangkan itu, dan kemarin tanggal 19 kemarin kami sudah dinilai oleh Kemenpan. Kita tunggu hasilnya karena masih penilaian publik, masyarakat yang menilai, bukan saya yang menilai, bukan presiden yang menilai, bukan kabupaten, adalah publik yang menilai. Jadi pelayanan publik nantinya di Wajo mudah-mudahan saya akan raih dengan WBK itu di tahun 2021 ini. Dengan kami komitmen seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Wajo khususnya di BPN berkomitmen tidak akan memperhambat masyarakat dan selalu jemput bola kepada masyarakat demi pelayanan yang baik, demi kepuasan masyarakat, dan masyarakat kita sama-sama sadar bahwa sertifikat STAN sangat penting yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari segi jumlah layanan yang ada di BPN itu banyak, Pak. Ada namanya pengukuran, ada namanya pendaftaran pertama kali. Pertama kali ini yang menjadi masalah. Pertama kali itu, Pak, yang tidak ada sertifikatnya, yang harus betul-betul diumumkan, harus betul-betul masyarakatnya aktif dan beretikat baik. Ini yang lama biasanya, kalau tidak lengkap. Karena mereka bertanya, kenapa itu BPN berbelit-belit? Ya berbelit-belit sebenarnya, Pak. Cuma Bapak biasa melalui calon, biasa melalui ini, melalui itu, mahal. Peraturan tidak mahal, balik nama dan mahal. Roya 50.000, kena wakaf 50.000. Tidak ada yang mahal. Sepanjang adik-adik masyarakat seluruh datang di kantor, tidak menggunakan jasa orang lain. Saya terus terang, pelayanan saya di Kabupaten Wajo per bulan 1.000 lebih, Pak. Tapi yang datang di kantor tidak sampai 200. Satu hari paling tinggi 5 yang datang. Tapi berkas permohonan 1.000, Pak, satu bulan. Artinya masyarakat kita Wajo menggunakan jasa. Jangan kita menggunakan jasa, langsung langsung di kantor. Saya janji 2 kali lagi datang memohon dan kami untuk mengambil. Ada permohonan berkas kurang, saya telepon. Itu komitmen kami, dan memang itu BPN harus sudah berubah. Tidak, bukan lagi seperti dulu BPN. Kalau tidak ada uang yang mau datang, sekarang tak. Tahun ini PT Sersami 5.000, pengukuran 6.000, sudah selesai. Tahun 2022 mungkin paling banyak 20.000 ya. Kalau bukan Bapak Ibu mahasiswa HMI yang bantu kami, tidak akan terlaksana dengan baik. Masyarakat harus mendukung. Pak Bupati sudah mendukung, Pak Desa sudah mendukung, Pak Camat sudah mendukung, Pak Kapolres sudah mendukung. Kemarin saya ketemu dengan beliau mendukung. Mohon dukungannya. Saya akan memperbaiki seluruh pelayanan di BPN. Dan saya sudah berkomitmen kepada diri saya sendiri, karena saya adalah bagian dari anak Wijato Wajo. Saya adalah Wijato Wajo. Ya, si majority teman-teman yang ada di BPN Wajo. Jadi saya kira mungkin yang usah terlalu banyak memberikan ini, nanti setelah kita diskusi atau ada yang mau disampaikan kepada kami lebih perbaikan pelayanan publik yang ada di Wajo supaya di BPN. Mungkin itu tidak mau sampaikan. Terima kasih. Kurang-kurangnya boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pula tadi pemaparan materi dari Ketanda Syamsuddin
yang ingin bertanya mungkin ditahan dulu karena selanjutnya kita selesaikan materi diskusi kita malam hari ini dulu. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kekanda Sugirman selaku Wasekjen PBH MINPO untuk memaparkan materinya tentang peran pemuda dan mahasiswa dalam pelayanan publik. Jadi sebenarnya apa sih peran pemuda dan mahasiswa ini dalam pelayanan publik ini? Jadi itu yang akan dibawakan oleh Kekanda Sugirman. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, baik, terima kasih moderator yang sangat luar biasa pada hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih pada pengurus HMI Cabang Wajo yang telah melaksanakan diskusi publik pada momentum Hari Sumpah Pemuda. Saya sangat senang pada malam hari ini karena didampingi juga para narasumber yang luar biasa di bidangnya. Ada dari Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, juga ada dari Pak Kapolres yang mewakili, serta ada dari Kekanda Sugirman PHI, juga ada dari Pak Mes Pampol, serta nanti akan bergabung Ketua BNPI Kekanda Supati, serta ada juga dari Perwakilan Dinas Perumahan. Jadi langsung saja rekan-rekan semua yang kami hormati, bahwa berbicara mengenai pelayanan publik erat kaitannya bagaimana melayani masyarakat sebaik-baiknya. Pada momentum malam hari ini diberikan sebuah materi bagaimana peran generasi muda dan mahasiswa tentang pelayanan publik. Jadi sebelum saya memulai materi yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita melihat sejarah belakang mulai dari tahun 1908 hingga reformasi hingga saat ini, bahwa pemuda dan mahasiswa selalu menjadi garda terdepan untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan. Mulai daripada hadirnya Indonesia itu tidak lebih daripada 10 orang bagaimana menggagas kemerdekaan Republik Indonesia dengan perannya para pemuda di masa itu. Dan tentu dengan berjalannya reformasi hingga saat ini, hingga tahun 2021, bahwa pemuda tentu sangat erat dibutuhkan dalam kondisi kebangsaan kita, khususnya di pelayanan publik, karena pelayanan publik ini adalah kehadiran negara untuk masyarakat. Jadi kehadiran negara untuk masyarakat, karena berbangsa dan bernegara, ada pejabat-pejabat negara yang kemudian ditugaskan untuk melayani masyarakat. Nah, kenapa kemudian saya sangat senang berdiskusi pada malam hari ini, karena temanya aktual sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Wajo, bahwa jadi bukan berarti kami menghakimi dari Badan Pertanahan. Kita ini adalah pendekatan kebaruan. Pendekatan kebaruan itu adalah melakukan sebuah diskusi, ada sebuah masalah, ada muncul yang kita munculkan. Kadang-kadang sekarang ini pejabat negara kadang-kadang banyak yang ketika diunjuk rasa oleh teman-teman pemuda dan mahasiswa, kadang-kadang tidak respon, padahal banyak hal-hal masalah memang yang harus direspon dengan berbagai metode. Nah, saya kira dengan metode HMI kemarin, HMI MPO Cabang Wajo, saya kira tidak salah, karena memang pendekatan metode-metode sepanjang dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Jadi pelayanan publik ini ketika berjalan tidak diberikan sebuah evaluasi, itu rentan dengan hal-hal sifatnya menyimpang. Nah, disinilah kemudian perannya pemuda dan mahasiswa.
kenapa peran pemuda dan mahasiswa kita libatkan dalam konteks bernegara? Karena saya berikan dua kualifikasi antara masyarakat berpendidikan dengan masyarakat tidak berpendidikan. Kalau masyarakat berpendidikan tentu mengurusi urusannya di pejabat perkantoran itu mudah. Tetapi bagaimana ketika masyarakat yang mempunyai kualifikasi pendidikannya rendah? Disinilah kemudian hadir pemuda dan mahasiswa sebagai jembatan untuk memberikan sebuah evaluasi dalam sebuah kebijakan. Nah, tadi bukan berarti kami kemarin teman-teman HMI menghakimi BPN, tidak. Tetapi kami sayang kepada BPN Kabupaten Wajo bahwa beliau adalah kepala BPN orang baru. Tentu kita bagaimana memperlihatkan sebuah data bahwa ada sebuah ketidakberesan yang terjadi di kantor Bapak yang ada oknum-oknumnya. Kalau secara institusi badan pertanahan itu diatur oleh undang-undang, tidak ada demikian yang dituntut oleh teman-teman HMI. Tetapi ada oknum-oknum yang kemudian berbuat. Nah, justru disitulah hadirnya peran pemuda dan mahasiswa untuk bagaimana kemudian pelayanan publik ini terus dioptimalkan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dua kualifikasi itu dari sebelum Indonesia merdeka, bahwa pemuda dan mahasiswa memang terus memberikan kiprahnya. Nah, teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, backgroundnya atau desainnya dari pemuda dan mahasiswa bahwa 15 tahun, 20 tahun ke depan, mau tidak mau kita kemudian akan menjadi memimpin Republik Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Wajo. Jadi artinya ketika bicara mengenai pemerintah, itu adalah pelayan. Kalau bicara tentang pelayan, berarti mereka harus melayani sebaik-baiknya masyarakat. Nah, justru inilah yang kemudian menarik tema yang diangkat oleh HMI cabang Wajo adalah bagaimana kemudian mendesain sebuah tema yang kemudian ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Karena kalau kita bicara mengenai Tridharma perguruan tinggi, ya artinya mahasiswa bukan hanya sekedar hidup dalam ruang-ruang akademik, tetapi pertanggungjawaban intelektual itu adalah ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, ketika kalian adalah seorang pemuda dan mahasiswa, baik dari tingkat SMA, dari badan eks mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, jangan pernah merisaukan apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Karena ketika teman-teman berproses dengan baik, melakukan sebuah terobosan-terobosan, belajar dengan baik, belajar memimpin, saya yakin dan percaya teman-teman mau jadi akademisi, mau jadi pengusaha, ada ruang-ruangnya. Sehingga kenapa mesti dalam negara ada namanya organisasi kemahasiswaan sebagai regenerasi ke depan. Coba teman-teman bandingkan kepala daerah yang hari ini menjabat, ada yang hanya fokus akademik? Tentu tidak. Berarti mereka betul-betul berproses bagaimana membangun ruang-ruang kepemimpinan di luar ruang kelas. Apa yang dimaksud dengan di ruang kelas? Yaitu adalah ruang-ruang yang kemudian seperti ini, ruang-ruang kemahasiswaan. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan membangun ruang-ruang kepemimpinan. Ketika ada masalah, disitulah mahasiswa harus hadir. Nah, sehubungan dengan materi saya pada malam hari ini tentang bagaimana sih peran pemuda dan mahasiswa terkait pelayanan publik. Tadi saya sampaikan lebih awal bahwa pelayanan publik ini adalah bagaimana pejabat negara harus hadir. Jadi bukan hanya sekedar BPN, tetapi semua keseluruhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Jadi sehingga teman-teman sekalian harus betul-betul update mengenai perkembangan yang terjadi khususnya di Kabupaten Wajo. Apa yang kemudian peran kita sebagai pelayanan publik? Karena pelayanan publik semakin ini kan pelayanan publik ada yang optimal, ada yang tidak optimal. Nah, ketika dua kondisi hal tersebut mewakili kondisi tidak optimal, maka disitulah peran-peran pemuda harus hadir. Tapi teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan bahwa
bukan hanya sekedar peran pemuda dan mahasiswa mendorong pelayanan publik, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ketika ada sebuah ruang-ruang masalah, disitulah ada hadir. Jadi pada malam hari ini ada dari pakar hukum, ada dari kepolisian, ada kemudian dari perwakilan pemerintah daerah, sehingga berbangsa dan bernegara itu bukan hanya sekedar slogan melayani masyarakat sebaik-baiknya, sementara di fakta lapangan itu ada kualifikasi melayani. Yang misalkan ada uang jabahnya baru dilayani, ada pangkatnya baru dilayani. Terus pertanyaannya kemudian masyarakat yang tidak punya kualifikasi pendidikan yang bagus, kemudian tidak punya akses yang bagus, bagaimana kemudian bisa terselesaikan masalahnya? Sehingga pada malam hari ini bagaimana kemudian memunculkan kesadaran kita semua sebagai generasi muda bahwa pelayanan publik ini juga erat kaitannya mengenai kesejahteraan masyarakat. Sehingga ada 7 poin yang ingin saya sampaikan terkait peran pemuda dan mahasiswa mengenai apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda untuk pelayanan publik. Yang pertama adalah ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dan pelayanan publik melalui perseorangan maupun organisasi kepemudaan. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang pemuda dan mahasiswa, kita harus bagaimana membangun intelektual sehingga kita tidak dibodoh-bodohi. Sekarang ini kita berpendidikan, orang tua kita memberikan kesempatan untuk belajar, SPP mahal, uang komite misalkan SMA mahal, tetapi kemudian hanya mengurusi akademika, tentu harus disinergikan dengan membangun kepemimpinan kita sebagai seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan adalah memberikan masukan terhadap jalannya pelayanan publik secara individu dan kolektif kepada perangkat-perangkat pejabat negara. Partisipasi sangat efektif bila dilakukan bersama-sama melalui organisasi kepemudaan. Kenapa mesti kita berkelompok? Mempunyai tujuan satu visioner untuk melakukan sebuah perubahan. Karena dari zaman ke zaman, ketika kita berkelompok berdemokrasi, melakukan ada penyimpangan, kemudian kita berkelompok-kelompok mendorong sebuah perubahan, saya kira itu mudah. Ya, jadi teman-teman harus mendorong itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan pengaduan berupa penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik. Jadi ini harus didorong karena misalkan korupsi itu erat kaitannya dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Bayangkan kemudian kalau misalkan ada pelayanan publik, ujung-ujungnya uang, itu kemudian keliru. Bahwa kemudian kita harus dorong bahwa daerah Wajo ini, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, ingin sampaikan bahwa milik kita semua, apalagi sebagai putra-putra daerah. Jadi saya bukan primordialis, tetapi memang tugas undang-undang yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah bernegara bahwa memang kita harus peduli mengenai apa yang terjadi di daerah kita. Kemudian yang ke-6, ikut serta mengedukasi warga masyarakat mengenai pengawasan publik. Nah, ini harus terus kita lakukan. Sama dengan hal ini yang kita lakukan pada malam hari ini, melakukan sebuah diskusi-diskusi supaya itu tadi. Sekarang kan ini zaman terlalu banyak bentuk ketidakcurigaan. Wah, ini HMPO kemarin demo, tiba-tiba panggil lagi pertanyaan diskusi publik. Kira-kira berapa ya dikasih itu? 50 juta kah? 60 juta kah? Nah, ini kemudian yang harus dirubah mindsetnya. Kita butuh pendekatan-pendekatan kebaruan mengurusi bangsa kita, daerah kita, bahwa ya ketika ada sebuah masalah, ya kita panggil baik-baik. Mohon maaf Pak Kepala, ini ada oknum seperti ini, makanya kita buat diskusi publik. Kita mendengar pandangan-pandangan dari pakar-pakar, pakar hukum, nanti Pak Sudirman bagaimana memberikan sebuah gambaran, sehingga tradisi-tradisi yang lama yang kemudian dicontohkan oleh orang-orang yang kemudian yang mengatakan dirinya bersih, tetapi sebenarnya tidak bersih. Nah, banyak begitu. Kemudian karena diberikan waktu hanya 15 menit oleh moderator, karena saya harus tertib sama moderator agenda saya ini,
Yang terakhir, ya bergabung dalam komunitas pengawasan pelayanan publik. Nah ini menarik teman-teman sekalian, bahwa teman-teman yang mahasiswa yang semester 1, semester 2, semester 3, bahwa teman-teman nanti akan di penghujung kuliahnya akan diperhadapkan namanya skripsi. Setelah skripsi nanti teman-teman sekalian akan selesai. Nanti di situ kemudian dosen kalian tidak bertanggung jawab lagi terhadap diri kalian, tetapi yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Sehingga teman-teman sekalian ketika memilih jalan hidup, entah kamu jadi pengusaha, entah kamu jadi politisi, entah kamu jadi pakar hukum atau menjadi kepala badan pertanahan. Nah ini teman-teman sekalian gunanya organisasi kemahasiswaan seperti HMI MPO untuk bagaimana kemudian mendorong ketika ada sebuah hal yang keliru, membangun ruang-ruang kepemimpinan. Karena teman-teman sekalian, saya tidak katakan bahwa orang yang berpendidikan itu luas bisa sukses, tapi dari survei yang ada bahwa orang-orang yang kemudian melalui proses perkuliahan yang baik tentu di akhir perkuliahannya itu bagus ketika setelah mengenyam dunia pendidikan. Nah teman-teman sekalian, saya mendorong mengikuti komunitas-komunitas bagaimana mengawasi pelayanan publik, karena semakin hari pelayanan publik ini itu tadi yang saya sampaikan, ada kualifikasinya, ada optimal dan ada tidak optimal. Ketika kondisi surut tidak optimal, di sini peran pemuda dan mahasiswa untuk terus hadir. Jadi pejabat negara ini bukan Tuhan yang mengatakan dirinya selalu benar. Begitupun juga mahasiswa dan pemuda, bukan dirinya selalu benar, tetapi disitulah yang namanya ada ilmu pengetahuan sebagai penyeimbang untuk bagaimana mendorong sebuah perubahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya pembahasan dari Wasekjen HMI pengurus pusat. Selanjutnya kita lanjut ke Bapak Sudirman SHMHI untuk memaparkan materinya yang dengan materi perspektif hukum dalam pelayanan publik. Jadi kita akan berbicara bagaimana sebenarnya perspektif hukum ini kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik, ya seperti itu. Untuk mengefisienkan waktu dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, moderator, para peserta dialog atau diskusi publik yang sempat ada pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberi kesempatan kesehatan untuk menghadiri kegiatan ini. Begitu pula salam dan salam kepada junjungan kita dan beserta keluarga dan para sahabat. Oleh panitia kegiatan, saya diamanahkan untuk membawakan sebuah materi yaitu perspektif hukum dalam pelayanan publik. Artinya pelayanan publik ini dilihat dari kacamata hukum, seperti itu. Nah kalau kita berbicara pelayanan publik, tentu kita ke latar belakangnya dulu, bahwa reformasi di Indonesia tahun 1999 itu ternyata belum sepenuhnya membawa angin segar bagi reformasi birokrasi khususnya pelayanan publik. Sebelum tahun 2009 citra pelayanan publik di Indonesia itu ya masih didominasi gejala penyakit birokrasi seperti birokrasi yang lambat, kaku, bertele-tele, tidak kompeten hingga barangnya pulih pada lingkungan birokrasi. Itu persoalan. Sehingga pada tahun 2004 ini masanya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, itu Bank Dunia dalam laporannya memberikan stigma buruk sebenarnya pada pemerintah Indonesia, bahwasanya
layanan publik di Indonesia itu sangat sulit diakses oleh warga miskin dan sangat menguras biaya bagi orang kaya yang mengurus kepentingannya dalam hal layanan publik. Itu penilaiannya Bandungnya dua hal. Untuk orang miskin sulit mengakses itu. Untuk orang kaya habis uangnya mengurusi kepentingannya di layanan-layanan publik. Sehingga pada saat itu Kementerian Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara anggaplah kebakaran jenggot yang positif, langsung mengeluarkan keputusan Menteri nomor 26 tahun 2004 tentang peningkatan pelayanan publik. Jadi merespon tadi penilaiannya Manduni itu pada tahun 2004 itu Kementerian PAN itu mengeluarkan semacam keputusan Menteri bagaimana pelayanan publik yang seperti tadi. Dan tahun depannya pada tahun 2005 disusunlah rancangan undang-undang pelayanan publik yang inisiasinya adalah Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara, disodorkan ke DPR untuk dibahas. Meskipun kemudian undang-undang ini nanti disahkan pada zamannya PSBY pada tahun 2009. Jadi kurun 2005 satu periode itu sampai 5 tahunan itu sampai 2009 baru disahkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, di dalam undang-undang itu, ini substansinya diamanahkan kepada penyelenggara layanan publik. Siapa penyelenggara layanan publik itu tadi? Kalau di Kabupaten Wajo, Kepala BPN, Bupati Wajo, dinas-dinasnya, Kepolisian Resor Wajo, Pengadilan. Intinya instansi vertikal dan instansi horizontal itu semua adalah pelayanan publik. Bahkan di institusi pemerintahan ada juga organisasi-organisasi yang sifatnya pelayanan publik. Jadi undang-undang ini tidak hanya mengikat birokrasi pemerintahan, tetapi semua yang mengatasnamakan dirinya menyediakan yang namanya layanan publik. Nah, apa yang diharapkan dari layanan publik ini? Paling tidak dibebankan. Kenapa dibebankan? Karena bunyi pasalnya diwajibkan kepada penyelenggara layanan publik ini itu menyusun yang namanya standar pelayanan. Jadi masing-masing instansi itu harus punya standar pelayanan. Standar pelayanan ini tidak disusun secara diam-diam, tetapi melibatkan partisipasi publik. Siapa itu? Ya, HMI dalam hal ini, organisasi masyarakat dalam hal ini, perseorangan dalam hal ini. Jadi yang baru-baru di Kabupaten Wajo ini menyusun semacam rujukan untuk menyusun pelayanannya, standar pelayanannya. Kalau tidak salah, lalu lintas, polisi lalu lintas baru-baru menyusun standar pelayanan seperti itu, melibatkan komponen-komponen masyarakat. Kenapa? Supaya standar pelayanan ini sifatnya partisipatif. Kenapa harus partisipatif? Jangan sampai standar pelayanan ini disusun hanya untuk kepentingan penyelenggara layanan, tetapi tidak membuat kepentingan masyarakat yang telah dilayani. Nah, ini kewajiban. Menurut undang-undang ini adalah kewajiban. Jadi itikat baik birokrasi itu dilihat apakah instansi itu sudah mempunyai standar pelayanan. Karena tidak ada yang bisa diukur seperti apa pelayanan dalam sebuah instansi itu kalau tidak membuat standar pelayanan. Yang lebih pentingnya lagi, standar pelayanan ini baru di tingkat awal. Yang lebih penting lagi, standar pelayanan dilaksanakan. Jangan nanti hanya tergambar dalam baliho dalam satu instansi standar pelayanan seperti ini, tetapi ternyata pelayanannya tetap tidak mengacu kepada standar pelayanan yang sudah dibikin. Ini yang harus dikawal. Apa-apa saja yang harus termuat dalam standar pelayanan, paling tidak di situ menerangkan persyaratan. Misalnya pendaftaran tanah, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Sehingga orang tidak bolak-balik. Dan ini syarat-syaratnya. Kalau sudah tahu syarat-syaratnya, tidak datang ke pertanahan dengan berkas-berkas seadanya. Ya datang ke pertanahan dengan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian paling tidak memuat prosedurnya seperti apa. Kalau pengambilan SIM di lalu lintas itu kan ada mulai masuk di ruangan ini, kemudian ke kesehatan, kemudian mengikuti tes ini dan seterusnya sampai diterbitkannya SIM pada hari ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya paling tidak yang memuat jangka waktu. Kalau di pertanahan mungkin yang paling diresahkan itu kalau apakah itu balik nama sertifikat atau pendaftaran baru. Kalau persyaratan administrasinya itu sudah clear kan, ada namanya pengukuran. Setelah pengukuran itu ada lagi tim yang turun memastikan pengecekan di lokasi. Nah, interval dari pengecekan tadi dari tim itu ke terbitnya sertifikat, nah itu kan kita sama-sama 1 tahun kah, 6 bulan kah, 3 bulan kah, ada juga yang cepat, ada juga yang lama. Jadi sebisa kalau kita datang ke kantor notaris, berapa lama sih Pak untuk pengurusan sebuah balik nama pada sertifikat? Biasanya itu tidak lama Pak. Tapi begitu kita bolak-balik 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, kalau kita pertanyaannya kenapa sampai lama? Ya memang Pak, kan memang ada yang sampai 1 tahunan, ada yang sampai 2 tahunan. Padahal informasi awal yang kita terima tidak seperti itu. Nah, jadi ini sudah memiliki standar layanan seperti tadi itu tetap masih diuji apa betul konsisten melakukan seperti apa yang sudah dibuat. Nah, ini yang harus dikawal. Kemudian di Undang-Undang 25 itu untuk mengawal sebenarnya ini masih di undang-undang yang sama itu diatur mengenai keterlibatan ombudsman. Ombudsman ini semacam lembaga pengawas yang menjadi bagian daripada undang-undang pelayanan publik itu. Karena pembuat undang-undang tahu ini sesuatu yang puluhan tahun kita terjebak di dalam penyakit birokrasi. Meskipun ada undang-undang seperti ini, meskipun standar layanan sudah dibikin, belum tentu juga akan diikuti di pedoman seperti yang sudah dibikin. Maka ditunjuk satu organ namanya ombudsman. Ombudsman awasi. Bahkan ombudsman harusnya mengawasi apakah instansi-instansi seperti yang dipimpin dalam saya ini sudah ada standar layanan atau tidak. Kalau sudah ada, apakah sudah dipatuhi atau tidak? Apakah sudah dilaksanakan sesuai itu atau tidak? Kemudian ombudsman ini secara bertahap mendirikan kantor-kantor perwakilannya di berbagai wilayah di Republik ini. Namun untuk sampai hari ini setelah 2009 ini sudah masuk tahun ke-12 ya. Sudah 12 tahun sejak undang-undang ini dibuat. Kalau kita di Kabupaten Wajo untuk mengakses ombudsman yang masih harus ke Makassar, masih harus ke ibu kota provinsi untuk melaporkan hal seperti itu, masih harus ke provinsi. Kemudian saya ke layanan publik yang banyak disoroti di masyarakat Kabupaten Wajo. Kalau kita di sini yang paling banyak sorot itu lewat Facebook, lewat media sosial, lewat grup itu layanan di RSUD Madukalan. Orang sakit di sana itu kalau rawat jalan, ini orang sakit ya, bukan orang sehat, orang sakit datang di polis jam 8, biasa nanti jam 3 sore baru ke dokter. Ini orang sakit. Orang sakit itu dengan kondisinya yang normal seterusnya, tetapi hanya untuk konsultasi sama dokter, habis operasi misalnya, dia harus kemoterapi dan seterusnya, ya harus datang ke rumah sakit jam 8, jam 2 baru ketemu dokter, jam 5 baru ketemu dokter. Ini standar layanan yang harus dikawal. Apalagi yang menjadi sorotan ya pasien-pasien kalau kita lihat secara langsung di Facebook itu banyak yang terlantar. Nah, kemudian kalau di Dinas Kependudukan dan Capil ya proses pengurusan KTP saya sudah lama tidak monitoring, tapi persisnya bulan Februari tahun lalu sebelum kita masuk ke masa Covid, saya ketemu orang di sana itu orang dari Siwa, orang dari Sabang Paru, itu sudah 3-4 kali datang ke Dukcapil tetapi KTP-nya belum jadi. Padahal standar pelayanan sudah ada. Kalau menengok ke dinding di bagian mana pun kita menengok ada tempatnya standar pelayanan bahwa KTP itu dalam waktu sebentar. Tapi kenyataannya orang masih harus datang 3-4 kali. Tadi di pertanahan sudah ada kemajuan.
2 kali datang mendaftar dan datang ambil sertifikat. Saya pikir itu sudah kemajuan yang didapatkan meskipun tidak segampang bolak-balik telapak tangan dengan berbagai problematika yang ada selama ini. Kemudian selanjutnya ya termasuk di ATR BPN yang dikeluhkan jauh sebelum Bapak datang. Kalau di BPN saya menjadi saksinya, kita baru berinteraksi, tetapi 2 kepala BPN terakhir ini sudah baru. Kalau sebelumnya itu ada yang sampai dipidanakan belum putus perkara pidana sudah meninggal dunia Pak, jadi tidak sempat di penjara, tetapi ada yang seperti itu. Ada yang dari sini kemudian berpindah ke tempat lain, kasus bandara misalnya, akhirnya harus diberhentikan dari tempat tugas, jadi sangat memang luar biasa. Kemudian kalau kita datang di pengadilan negeri, itu panggilan sidangnya jam 9 pagi, tapi sidangnya sampai jam 10 malam, jam 9 malam, bahkan sampai jam 11 malam. Jadi padahal kalau kita di PDSP itu ada standar pelayanan di situ, tetapi tidak dipatuhi. Nah, ini kemudian harus dikawal. Kemudian selanjutnya terakhir sama-sama dengan Pak Kapolsek Tempe, ternyata masyarakat yang bermohon penetapan sempadan jalan, baru kita tahu kalau di Kabupaten Wajo itu belum ada peraturan bupati mengenai sempadan jalan. Jadi begitu ada kasus, boro-boro sekarang menyusun peraturan bupati mengenai sempadan jalan. Ternyata sempadan jalan untuk jalan lingkungan itu tidak ada, jalan kelurahan sekarang baru digodok. Nah, ini permasalahannya sudah 3 bulan lalu belum ada penyelesaian. Jadi jangan standar pelayanannya memang aturan terkaitnya ternyata belum ada. Nah, ini PR bagi pemerintah kita. Kemudian terkait dengan penerbitan SPPT, masih ada lurah yang berani misalnya menyampaikan ke warganya bahwa untuk mengurus terbit SPPT itu biayanya 2.500 per 1 objek. Padahal gratis, itu gratis. Karena ketidakterbukaan standar pelayanan. Tapi lurahnya sudah dicopot, Mungkin kita baca berita online kemarin. Nah, padahal dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti ini ada sebenarnya sanksinya. Kalau pelanggarannya bagi penyelenggara layanan, sanksi berat itu dapat diberhentikan Pak dari PNS. Kalau dipersoalkan dan bisa dibuktikan. Kemudian kalau ada terkait dengan perbuatan pidana, bisa dilaporkan di kantor kepolisian. Bahkan kalau merugikan secara perdata bisa dituntut di pengadilan negeri. Merugikan secara keperdataan. Kalau secara administrasi negara ya bisa digugat di pengadilan pun. Kalau pertanahan mungkin tiada bulan berlalu tanpa ada gugatan di pengadilan itu. Karena tahun lalu juga saya dalam penggugat di pengadilan Tumat besar. Nah, jadi itu teman-teman di pertanahan ini ya kawan yang baik, lawan yang baik. Kalau aplos untuk kepala pertanahan berani hadir duduk di sini saja itu sudah ciri-ciri pejabat yang baik gitu. Jadi dengan teman-teman bahwa menyampaikan demonstrasi kemarin itu kan juga bagian daripada pilihan demonstrasi diatur undang-undang, bahkan kepolisian bukan sebenarnya mengamankan demo-demo seperti itu, tapi memang bentuk pelayanan juga sekarang paradigmanya bahwa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi itu kehadiran teman-teman polisi di situ adalah pelayanan juga, pelayanan publik lagi. Jadi ya tinggal diminta ya bagaimana teman-teman menyampaikan aspirasinya secara baik, tidak melanggar, tidak terjadi perbuatan pidana di lapangan, ya itu dihindari. Kemudian selanjutnya terakhir bagaimana kita mengukur kepatuhan penyelenggara negara ini. Di tahun 2012 ada studi di Kota Manado dilakukan oleh Christian Matoneng, bisa di Google ini. Itu mengungkapkan bahwa satuan kinerja daerah pemerintah Kota Manado belum sepenuhnya memenuhi komponen standar pelayanan dan kepatuhan pada Undang-Undang 2009. Kemudian di Sulawesi Selatan pernah ada studi dilakukan mahasiswa UIN alumni Makassar, namanya Ahmad Sarul Rahman, atas implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Kabupaten Bulukumba, menemukan bahwa belum seutuhnya terlaksana dengan indikator belum memiliki standar pelayanan yang baik. Jadi seperti itu. Nah, saya berharap ujung-ujungnya dari diskusi ini teman-teman juga melakukan kajian yang sama bahwa apakah di Kabupaten Wajo semua instansi ini sudah ada standar pelayanan publik
itu dulu satu, karena kita ini harus berkeluar di situ. Kemudian kalau sudah ada, apakah standar pelayanan publik itu betul-betul dilaksanakan seperti apa yang terbaca di buku ini. Kalau kemana-mana kan kita baca soal integritas, tetapi kalau kita tanya orang di penjara, ternyata bayar begini, bayar sekian, dan bukan orang lain, mungkin keluar data, mungkin tetangga atau mungkin teman. Barangkali itu pengantar diskusi yang sempat sampaikan pada malam hari ini. Nanti kita kembangkan pada sesi tanya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik ya pembahasan kita tentang pelayanan publik ini. Kita telah mendengarkan dari perspektif hukum tentang pelayanan publik. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Andes Alamsyah untuk menyampaikan materinya tentang bagaimana sebenarnya peran Kesbangpol Wajo sehingga terciptanya daerah yang harmonis, khususnya pelayanan publik ini. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan dari Kesbangpol tentang materinya. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati dan kami banggakan para narasumber yang hadir. Langsung ada dari Kepala Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek, TNT, kemudian Adindaku dari Organisasi Kemasyarakatan Pelita Hukum Independen, ketuanya langsung, kemudian ada juga Adindaku Sukirman, Sekjen Wakil Sekjen Pemuda dan Pengkaderan HMI MPO Pusat, moderator Indra Dindaku, kemudian banyak juga selain ini yang kami hadir. Ada Pak Ketua Karang Taruna yang hadir. Selamat malam Dindaku. Ya. Kemudian ada juga saya selalu sebut tuan rumah ini Jenderal Lapangan. Tadi saya pakai jaket OKP KNPI, mewakili KNPI. Kemudian para terus juga penyelenggara, ketua HMI MPO Wajo Maju yang tadi memberikan sambutan, dan seluruh para peserta publik diskusi ini. Sekalian, saya kira barangkali karena juga sudah larut malam dan kasih hanya 10 menit ya. Oleh karena itu, karena agak singkat, tapi saya akan mencoba padatkan. Ikan spa, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Saya pertama karena saya melihat di sini saya adalah kepala OPD, satu-satunya kepala OPD. Tentu atas nama pemerintah daerah, walaupun kami di Kesbangpol membantu Pak Bupati, kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Saya kira momentum kita diskusi malam ini tentu sebagai rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Semoga di 93 Sumpah Pemuda kita ini sejak tahun 1928 hingga sekarang, pemuda kita semakin bersatu, pemuda kita semakin bangkit, dan pemuda kita semakin tumbuh. Apa yang disampaikan tadi Dindaku bahwa pemuda memang sejak sejarah mencatat di negara kita ini menjadi garda terdepan menuju transformasi kaitan menuju masyarakat adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, izinkan juga kami menyampaikan pantun. Pergi ke KPW di Jalan Andi Pagalu.
ketemu dengan para pemuda-pemudi. Semangatlah jiwa para pemuda. Nasib bangsa ada di tangan Anda semua. Baik, saya mewakili pemerintah, tentu saya mengapresiasi kegiatan ini. Pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih kepada HMI MPO yang telah berinovasi melakukan kegiatan ini, dan kami juga mendapatkan kritik juga dari teman-teman di sebelah. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau memang sampai 2 tahun ini masih banyak pelayanan yang perlu disempurnakan. Kami menyampaikan permohonan maaf karena apa? Saya mendengar bahwa masih beberapa teman-teman kami OPD yang belum melaksanakan standar pelayanan itu. Memang kita melihat dan pernah juga ada memang masuk di deteksi Kesbang penyampaian aspirasi itu. Salah satunya ya rumah sakit. Memang kita pahami bersama juga bahwa saya kira rumah sakit kita juga punya standar pelayanan. Seperti di klinik lah umpamanya. Klinik itu memang standarnya itu dokter ahli itu berada pada jam 9:30 jam 10 Pak. Baru ada di tempat klinik itu. Tetapi karena pasien menghindari namanya antrian, banyak yang sudah habis salat subuh sudah ada mulai antri di tempat itu. Padahal ini kata orang sakit. Memang seperti apa disampaikan di sekalian bahwa memang perlu kita satu meja untuk memikirkan menyempurnakan kembali standar pelayanan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang ada di Kabupaten Bandung. Sama juga seperti tadi kesempatan nanti banyak persoalan baru mau melahirkan sebuah regulasi sempadan. Ini kan artinya apa? Saya menjawab ini bahwa memang kebutuhan masyarakat sekarang memang sangat kompleks. Oleh karena itu juga teman-teman saya ajak juga ini aparat pemerintah yang ada sekarang ini jangan yang paling penting yang harus dilakukan adalah pelayanan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan dengan digital era digital saat sekarang ini itu sudah secepatnya bisa sampai dimanapun HP itu berada. Ya, kalau umpamanya hari ini kita lakukan di KPU ini ya, saya kira sudah ada sampai di PDI, sudah ada sampai di Bidung Panua bahwa ada seperti ini. Artinya apa? Transformasi informasi itu sangat cepat sekali dan itu harus beriringan dengan karakter yang dimiliki oleh para aparat daerah itu sendiri. Dan melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada para halayak yang hadir bahwa kapasitas kami dan sesuai dengan apa yang disampaikan juga moderator bahwa saya hanya diberikan subtema dari aktualisasi informasi pelayanan publik menuju wajah yang bersih dan bermartabat adalah peran Kesbang untuk menciptakan harmoni. Tentu berkaitan dengan hal ini saya kembali kepada apa sebenarnya tugas kami. Jangan dikatakan bahwa Kesbang itu adalah ya biasalah kalau di kalangan teman-teman pegawai dulu itu Kesbang itu paling tempat pembuangan bagi orang yang dan sebagainya. Tapi saya ingin mencoba Kesbang ini harus memberikan layanan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh instansi. Dan memang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa Kesbang ini memang tidak banyak bersentuhan langsung dengan publik, tetapi banyak bersentuhan dengan instansi. Memang ada yang bersentuhan dengan publik, ya mungkin hanya satu adalah pendaftaran organisasi kemasyarakatan. Dulu juga di Kesbang itu adalah izin penelitian, ya, izin penelitian kepada seluruh mahasiswa. Tetapi setelah Permendagri dan setelah lahirnya PTSP satu atap, maka izin penelitian itu semua terpusat di PTSP. Tetapi selama saya di situ, saya sudah mendapatkan informasi dari anak-anakku sekalian, dari seluruh mahasiswa, karena kita juga perguruan tinggi kita semakin banyak. Sudah ada sekolah tinggi ilmu hukum Lamadu Kelem, ekonomi sekolah tinggi ekonomi Lamadu Kelem, kemudian Universitas Prima, ditambah lagi Institut Agama Islam
begitu banyak juga fakultasnya, begitu banyak juga mahasiswanya, sehingga di PTSP itu saya dapat informasi itu banyak anak-anakku sekalian yang antri untuk mendapatkan izin itu. Saya datang dan saya melakukan kerjasama dengan rektor bahwa apakah saya masih diizinkan untuk meringankan adik sekalian supaya tidak terlalu lama di PTSP. Apakah saya masih diterima? Kalau saya buatkan rekomendasi penelitian supaya mereka tidak terlalu panjang antrinya di PTSP. Dan alhamdulillah banyak rektor yang menyambut itu, termasuk Unisnu, termasuk juga Institut Agama Islam, itu yang paling banyak mendapat karena kami memang setiap bila perlu 5 menit sudah selesai, karena memang tidak terlalu banyak antri di tempat kami. Dan itulah yang saya harus lakukan dan itu berkaitan dengan pelayanan publik ini. Dan itu pun juga kami akan diskusikan kembali, karena tentu berbicara tentang hukum, sesungguhnya menjadi regulasi terhadap rekomendasi itu. Itu mungkin yang perlu ingin saya sampaikan berkaitan dengan peran Kesbangpol di sekalian, bahwa terkait dengan satu-satunya mungkin OPD yang punya peraturan menteri dalam negeri. Selamat datang Pak Ketua KMPI. Sekaligus setiap Pak Camat TP. Rupanya juga memang beliau ini mengukur juga bahwa sisa terakhir beliau yang akan memberikan narasumber dan beliau juga tempat dia datang. Anak sekali dan hadirin yang berbahagia, bahwa berkaitan dengan peran Kesbangpol untuk menjaga harmoni dalam rangka pelayanan ini, yang pertama bahwa saya sampaikan bahwa satu-satunya OPD yang punya regulasi tingkat nasional, itu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kalau teman-teman dinas lain itu peraturan bupati, peraturan daerah yang mengatur tentang dinas ini, tetapi kami adalah peraturan menteri. Kenapa demikian anak sekalian? Karena memang Kesbangpol ini adalah menyelenggarakan pemerintahan umum. Kalau di undang-undang pemerintahan daerah itu ada 3 tugas. Ada tugas absolut, tugas yang melekat di pemerintah pusat, ada tugas penyelenggaraan konkuren, tugas yang dibagi ke daerah, kemudian ada juga tugas penyelenggaraan pemerintahan umum. Dan itu melekat di Kesbangpol. Padahal sesungguhnya urusan pemerintah umum ini adalah urusan yang melekat di presiden dan gubernur. Dan itu yang kami lakukan. Berkaitan dengan ini, output dari aturan itu, tupoksi kami adalah yang pertama adalah kami harus menjaga indeks demokrasi. Bicara tentang indeks demokrasi, bicara tentang partisipasi politik bagi masyarakat itu sendiri. Saya bisa memberikan data bahwa 2019 yang lalu pemilu kita, partisipasi kita 79%. Tapi pilkada gubernur dan pilkada kepala daerah itu 81,9%. Ada peningkatan. Tetapi yang paling dasar lagi tingkat partisipasinya adalah pilkada serentak yang baru saja di bulan 5 kita lakukan, 86,43%, melebihi daripada tingkat partisipasi secara nasional. Kalau secara nasional pemilu dan pemilihan presiden ini sampai 81. Dan artinya apa? Alhamdulillah masyarakat sudah tahu hak dan kewajibannya. Sudah tahu hak dan kewajibannya berkaitan dengan persoalan walaupun sesungguhnya mengukur indeks demokrasi bukan hanya tingkat partisipasi. Banyak hal yang perlu pertanyaan kan mungkin terhadap para audiens, para peserta, bahwa kenapa masih banyak marak tentang ada money politik, ada nepotisme, ada kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang terjadi. Tentu ini adalah upaya dari kami untuk bagaimana meminimalisasi, menghilangkan mungkin nonsense, artinya mungkin menuju ke tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Amerika saja tempat pencetusnya demokrasi pada saat pemilihan presiden saja itu money politiknya juga semakin tinggi pada saat terjadi baru-baru ini. Itu artinya apa ya? Tentu apalagi kita negara berkembang dan saya kira saya punya kita niat
niat semua untuk menuju bagaimana sesungguhnya menjadi demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sesungguhnya luber, tidak ada tekanan dan tidak ada pengaruh persoalan kelompok untuk memilih di dalam dalam memilih menyampaikan aspirasi politik para warga negara. Oleh karena itu salah satu cara inovasi kami adalah kami menggandeng KPU untuk membuat sebuah inovasi. Alhamdulillah kami ini sudah melakukan inovasi, tetapi belum semua desa yang kami masuki adalah inovasi di KPU. Itu adalah inovasi gerakan peduli pemilih. Jadi baru hanya sampai 2 desa yang kami lakukan ini. Apa yang kami mempunyai di gerakan ini adalah lahirnya kader-kader pemilih yang militan, yang bisa menjadi edukasi bagi masyarakat di sekitarnya. Ya. Itu, dan saya kira kalau kami masih didukung oleh tim anggaran daerah, kami akan memperluas semuanya. Kemudian kami terus perlukan kerjasama dengan Bawaslu. Sebuah desa kita juga buat ada desa namanya desa pengawasan. Ya. Kami kemarin terutama di desa yang memang berdekatan ada daerah pemilihan pilkada yang baru kemarin kami melakukan desa pengawasan di daerah Liu, di Sampang. Karena apa ya? Biasa pengalaman sebelumnya bahwa ketika ada pilkada di tempat lain, biasa ada banyak masyarakat pembatas itu banyak melakukan pencoblosan di daerah tempat di daerah masyarakat. Dan itu yang harus kami lakukan bersama kemarin. Kemudian yang kedua, output dari kesepakatan ini adalah penanganan persoalan konflik sosial. Ini juga harus saya kawal ini. Makanya ini